Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Cynthia. Saya Sondang Firadila. Saya Dia Andini. Saya Syarifah Nurmalinda. Saya Imelia Delorokar. Di sini kami akan mereview ulang mengenai salah satu film, yakni The Whistleblower, yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. The Whistleblower adalah sebuah film drama berdasarkan kisah nyata yang dirilis pada tahun 2010. Film The Whistleblower itu disutradarai oleh Larissa Kondrachki sekaligus penulis skenario yang bekerja sama dengan Ellis Kirwan. Film The Whistleblower itu berdasarkan peristiwa terungkapnya kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1999. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Catherine Bulkovich yang diperankan oleh Rachel Weisz, yang merupakan seorang mantan perwira polisi dari Amerika Serikat yang mengalami peristiwa yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkapkan boroknya dari PBB. Catherine ditugaskan untuk bekerja sebagai penjaga perdamaian PBB di Bosnia, di mana ia menemukan adanya perdagangan manusia yang melibatkan banyak pejabat dan pasukan internasional yang bertugas di sana. Catherine berusaha mengungkap kebenaran ini dan menemukan bukti-bukti yang dapat menuntut para pelaku. Tetapi ia malah menghadapi rintangan dan ancaman dari orang-orang yang terlibat dari kejahatan tersebut. Ia juga menghadapi banyak hambatan dalam sistem hukum Bosnia yang korup. Dalam perjuangannya untuk mengungkap kebenarannya, Catherine juga mempertaruhkan karir dan kehidupannya sendiri. Film ini menggambarkan ketegangan, konflik moral, dan keberanian seorang whistleblower dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wah, sangat menegangkan. Isu aktual mengenai perdagangan manusia dituangkan dalam film The Whistleblower ini. Gimana kelanjutannya? Maka dari itu, jangan pernah skip video ini dan tonton sampai habis. Suatu hari, Catherine, seorang polisi wanita, menerima tawaran bekerja sebagai penjaga keamanan PBB di Bosnia. Catherine terpaksa menerima pekerjaan sebagai penjaga keamanan PBB karena alasan ekonomi. Namun, ketika Catherine mulai bekerja sebagai penjaga keamanan PBB, mulai menemukan ada kejanggalan. Ia mulai mengusutnya dan menemukan kasus perdagangan manusia, yaitu menjual wanita di bawah umur. Ia tidak bisa diam begitu saja dan memutuskan untuk mengungkap kasus tersebut. Hari demi hari, Catherine mulai menemukan fakta kasus perdagangan manusia. Fakta mengejutkan membuat ia benar-benar terpukul. Ternyata pelaku perdagangan manusia itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pekerjaannya, yaitu anggota PBB. Ia berpikir seharusnya PBB melindungi rakyatnya, bukan menjerumuskan ke dunia hitam. Akhirnya Catherine memutuskan mengumpulkan bukti agar berhasil membuka kedok anggota PBB yang seharusnya bertugas melindungi korban. Tidak mudah rencananya untuk mengungkapkan borok PBB, tapi ia memang harus menghentikannya agar tidak ada korban lagi. Namun, Catherine mulai mendapatkan tekanan dan mereka berusaha menghalangi jalannya untuk mengungkapkan borok PBB. Saat ketahuan oleh pelaku perdagangan manusia, ia dipecat dan diusir dari negara tersebut. Tapi ia berpikir masih ada jalan untuk menghentikan borok PBB tersebut. Akhirnya ia memberanikan diri menceritakan kasus tersebut ke BCC News. Didasarkan pada insiden terungkapnya kasus woman trafficking yang dilakukan oleh beberapa anggota penjaga keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB di Bosnia pada tahun 1999. Weisz berperan sebagai Catherine Bulkovich, seorang polisi wanita yang kemudian menerima tawaran untuk menjadi salah satu anggota penjaga keamanan PBB di Bosnia pasca perang yang terjadi di wilayah tersebut. Catherine sendiri menerima tawaran pekerjaan tersebut murni karena alasan ekonomi. Namun, setelah beberapa saat berada di wilayah tersebut dan mulai menyadari bahwa terdapat beberapa kasus penjualan wanita di bawah umur yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian luas, Catherine kemudian mulai bergerak untuk membenahi masalah. Perlahan, Catherine mulai membuka berbagai lembaran hitam yang menyelubungi kasus woman trafficking tersebut. Sebuah kejutan kemudian datang ketika Catherine menyadari bahwa orang-orang yang berada di balik industri penjualan wanita di bawah umur yang selama ini ia selidiki adalah orang-orang yang berada di satu wilayah pekerjaan dengan dirinya. Orang-orang yang bekerja di bawah panduan bendera PBB, kemudian berang mengetahui fakta tersebut, Catherine bertekad untuk membuka kedok orang-orang yang seharusnya melindungi mereka yang telah dijadikan korban tidak mudah. Tentu saja bekerja di bawah nama PBB untuk kemudian mengungkapkan borok busuk beberapa anggota yang juga bekerja di bawah nama yang sama. Catherine mulai merasakan tekanan dari beberapa orang yang coba untuk menutup mulutnya. Alih-alih melindungi, pasukan perdamaian PBB justru terlibat
human trafficking dan perbudakan seks. Adegan-adegan dalam film ini diatur sedemikian rupa demi memberi gambaran keadaan Bosnia pasca perang sehingga mempermudah penonton memahami isu dan skandal yang diangkat. Isu-isu sosial aktual yang menjadi tantangan HHI masih sangat kuat ketika cerita bergeser ke adegan Catherine menghadapi polisi-polisi berentitas Serbia dan Kroasia enggan peduli pada korban-korban kejahatan dari etnis Muslim Bosnia. Kesulitannya kian bertambah karena mayoritas opsir tutup mata dan telinga, kecuali opsir polisi lokal bernama Vico dan anggota asal Belanda Jan van der Veld. Kala menginvestigasi kasus human trafficking, perdagangan manusia, dan perbudakan seks dengan korban Raya Kochen yang merupakan remaja asal Ukraina yang dijual pamannya sendiri dan dijadikan budak seks di Bosnia, yang dimana konsumennya adalah para anggota IPTF, Satuan Tugas Polisi Internasional, perwira militer, pasukan perdamaian, dan para diplomat PBB, yang dimana ternyata bahwa pasukan perdamaian PBB tidak hanya jadi konsumen, melainkan pelaku yang bekerja sama dengan organisasi trafficking. Selanjutnya, Sekjen PBB yakni Ban Ki-moon berjanji untuk mendalami skandal tersebut agar tidak terjadi di masa mendatang, sekaligus mereformasi protokol perlindungan kepada whistleblower atau pelapor. Namun janji tersebut hanya retorika belaka. Tak satu pun daripada pelaku yang terlibat perbudakan seks diajukan ke meja hijau, terlepas dari mereka punya kekebalan diplomatik. Umum, alur cerita film ini terinspirasi dari kisah nyata Kalti Bolfaj, yang dimana seorang polisi Baskah yang bertugas menjaga perdamaian di negara Bosnia dan Herzegovina. Negara itu baru saja diliputi suasana perang yang mengancam. The Whistleblower sama sekali bukanlah sebuah film yang dapat dipandang di sebelah mata. Biarpun dapat dengan mudah membaca setiap pergerakan dari adegan yang akan ditampilkan, meskipun sama sekali belum pernah membaca kisah nyata dari karakter Kesti Bolkovac, perlu diakui bahwa Kondraki mampu menyusun jalan cerita filmnya dengan sangat baik. Hal ini kemudian membuat intensitas jalan cerita film demikian terjaga. Sedari awal konflik dimulai, intensitas secara perlahan kemudian meningkat yang diiringi dengan beberapa sentuhan misteri yang akan cukup mampu membuat penonton tetap merasa tertarik untuk mengikuti kisahnya. Baik, cukup sekian review ulang mengenai film The Whistleblower dari kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you justice ya semua.